Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Laravel 9. Video ini merupakan video yang kelima di mana kita udah ngebahas di 4 video sebelumnya, yaitu gimana cara nginstall Laravel, pembahasan tentang roots, pembahasan tentang blade templating, dan pembahasan tentang env dan file config. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas yang namanya migration. Nah, migration ini berurusan dengan database. Jadi, dengan adanya migration ini, kita bisa ngebuat table, nge-update table, delete table, nambah field, update field, ngapus field, dan segala macamnya. Pokoknya berkaitan dengan database. Jadi, kalau kita udah make Laravel, sebaiknya kita kalau mau ngotak-ngatik database menggunakan migration, nggak usah manual lagi lewat PHP MyAdmin. Oke, untuk lebih detailnya langsung aja nanti di pembahasan ya. Nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk belajar migration, kalian bisa ke website resminya Laravel, terus cari di bagian database, pilih yang migration. Nah, di sini ada penjelasan tentang migration. Ada banyak banget yang harus dijelasin. Sabar, kita bakal ngebahas satu persatu yang penting-penting aja. Nah, sebenarnya migration itu apa sih? Di sini ada nih tulisannya. Migration itu kayak version control, atau dengan migration kita bisa mengkontrol database kita. Misalnya, kita udah nambah table user, terus kita tambah lagi table guru, kita tambah lagi table murid. Masing-masing penambahan table itu dilakukan satu persatu terpisah. Nah, misalnya, oh ada kesalahan di table ini, di table guru, kita bisa nge-rollback sehingga balik lagi ke table guru. Jadi kayak mesin waktu gitu deh, kalau kalian pernah pakai Git. Nah, kayak gitu bisa rollback. Kayak begitu. Jadi, dengan adanya migration itu bisa lebih gampang ngontrolnya kalau ada kesalahan. Mungkin tentang rollback ini bakal lebih jelas pas kita prakteknya. Yang penting kalian tahu dulu, migration itu bisa berguna untuk version control dari bidang database. Kayak gitu. Terus, kenapa sih Laravel ini pakai migration? Nggak manual aja nambahin di PHP MyAdmin. Nah, kayak begini. Misalnya kalian ada kerja tim, kalian udah ngerjain ini projectnya, udah nambahin database, udah nambahin table, segala macam. Teman satu tim kalian mau ikut kerjain, berarti kan dia harus copy paste database dari kalian kan. Kalian harus ke PHP MyAdmin, export database-nya, copy ke teman kalian import, udah jadi. Gimana seandainya database-nya ada perubahan di table, misalnya nambahin suatu field atau ngapus suatu field. Kalian udah ngapus, tapi ternyata teman kalian lupa dikasih tahu. Nah, berarti kan ada ketidakseimbangan kan? Kalian ngerjain satu proyek yang sama, tapi database kalian berbeda. Nah, itu bakal ngerepotin. Kalian harus ngasih tahu ke teman kalian, field ini dihapus ya, gitu repot. Nah, dengan adanya migration ini, kalau misalnya kalian ada perubahan field, perubahan table, ada field yang dihapus atau ditambah, teman kalian tinggal ngejalanin suatu komen aja di Laravel, namanya apapun itulah, nanti kita coba. Jadi, ketika dia menjalankan komen itu, database kalian dan database teman kalian strukturnya bakal sama. Yang penting dia udah ngambil file migration dari project kalian, kayak begitu. Jadi intinya dengan adanya file migration, struktur database kalian bisa sama karena ada komen artisan yang ngejalanin migration itu, sehingga struktur database di dalam satu tim itu sama, kayak begitulah intinya. Oke, kayak begitu aja penjelasan singkatnya. Untuk melihat di mana sih lokasi migration, file migration di project, kalian bisa buka Explorer, terus bagian folder database, terus buka folder migration. Nah, di sini ada file-file migration. Ketika kalian install Laravel,
kalian akan otomatis dibuatin 4 file migration ini. Sekarang aku bakal bahas, jelasin sedikit lah tentang migration melalui contohnya ini, yaitu migration yang udah dibikinin dari Laravel ketika nginstall Laravel, yaitu migration untuk membuat user table. Jadi struktur migration itu kayak begini teman-teman. Ada nama ini, nama apa namanya? Ada, sebentar aku lihat dulu, create user. Nah, ini ada function up, ada function down. Jadi ada 2 function di sini. Function up itu ketika kalian ngejalanin perintah artisan untuk menjalankan migration. Kalau di sini contohnya, ketika komen artisan itu dijalankan, akan membuat table yang namanya user. Nah, di dalam table user itu ada kolom-kolom atau field-field yang namanya ID sebagai primary key, ada kolom name yang tipenya string atau varchar nantinya, terus ada email yang sama, string juga varchar, yang mana ada fungsi unik, artinya email nanti di table user ini nggak boleh ada yang sama. Terus ada ini juga email verified at yang timestamp, terus ada juga password dan lain-lain ini semua. Nah, ini semua kolom-kolom yang akan dibuat di table yang namanya user ketika kita menyuruh artisan menjalankan migration. Nah, ini function pertama. Terus function kedua, down. Down ini akan dilakukan ketika kita menyuruh artisan melakukan rollback migration. Kalau di sini dilihat, ketika di rollback maka akan dihapus table user. Jadi kalau kalian nyuruh artisan bikin table user, terus ada kesalahan, kalian pakai mesin waktu menggunakan perintah artisan rollback, maka akan dijalankan menghapus, mendrop table user. Ini ngebuat table user, ini ngapus table user. Nah, ini bisa apa aja, terserah kalian kalau up mau ngapain, mau down ngapain, yang penting struktur harus seimbang. Misalnya yang ini ngebuat table, ketika di rollback ngapus table. Terus misalnya ini nanti ada, misalnya kalian bikin migration juga, ketika up nambah kolom, ketika hapus supaya seimbang, kolom yang ditambah di sini harus kalian hapus lagi. Juga sebaliknya, ketika kalian bikin migration untuk ngapus kolom, misalnya ngapus kolom umur, ketika down atau rollback kalian harus bikin bikin fungsi untuk menambahkan umur lagi, kolom umur yang udah dihapus tadi. Pokoknya up dan down ini berlawanan fungsinya itu supaya seimbang. Nah, kayak begitu aja yang kalian harus tahu tentang ini ya. File migration. Yang penting ada up, ada down, harus seimbang antara up dan down, ngapain aja isinya. Nah, sekarang gimana sih supaya database kita ini terbuat? Kita udah bikin nih struktur migration untuk bikin table, tapi gimana sih cara bikin database-nya? Nah, di sini kita buka PHP MyAdmin kita dulu. Buka PHP MyAdmin, bikin database baru. Nah, database-nya mau nama apa? Terserah. Aku bakal kasih nama Laravel Belajar, kayak begitu aja. Enter. Database udah terbuat. Sekarang kita buka lagi text editor kita. Buka file env yang udah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di sini kita bakal ganti DB connection dan ini lain sebagainya sesuai punya kita. Nah, ini DB connection tetap MySQL, terus DB host tetap karena localhost, dan DB portnya tetap. Yang harus diganti DB database, ubah jadi Laravel _belajar. Nah, username dan password ini tergantung kalian ketika nginstall kayak mana. Nginstall Apache sama PHP admin kalian. Kalau aku sih root, passwordnya kosong, berarti ini udah benar. Oke, save, dan untuk setupnya udah berhasil kayak begini aja. Selanjutnya kita akan menjalankan
komen atau perintah artisan untuk membuat tabel ini. Lihat, kita udah punya 4 migration file atau 4 file migration. Nanti bakal terbikin tabel-tabelnya di dalam database Laravel Belajar ini. Coba ya, kalian bisa buka terminal, new terminal. Di sini kalian bisa jalan komen yang namanya php spasi artisan spasi migrate, kayak begini aja, php artisan migrate, enter, tungguin, dia akan ngejalanin perintah artisan tuh. Migration table created successfully, migrated semua. Berarti migrating ini artinya dia lagi ngeproses migrated artinya udah berhasil. Kita ada 4 file migration, berarti kita seharusnya ada 4 kali migrated. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 berarti udah berhasil semua termigrate. Sekarang kita lihat hasilnya, bener nggak sih udah jadi tabelnya? Lihat di Laravel Belajar ini, nah udah jadi tabelnya. File JAWS, migration, password reset, personal access token, user. Nah, kok lebih dari 1? Kita lihat tabelnya yang kita buat apa aja sih? Pertama, table user. Ada table user. Terus yang kedua, table password resets. Ada password resets. Terus cek lagi table ketiga, ada create valid jobs. Ini ada valid jobs. Terus yang keempat ada personal access tokens. Di sini ada personal access tokens. Nah, ternyata ada table bawaan otomatis terbuat ketika kita ngejalanin PHP artisan migrate, yaitu ada table migration, di mana disinilah akan kekumpul file-file migration yang kita jalankan komen artisan migrate-nya. Nanti bakal kita jelasin di sini. Yang penting kalian tahu prosesnya, kalian harus pakai jalanin komen PHP artisan migrate, maka file migration ini bakal termigrate semua di dalam database yang udah kita bikinin. Cara ngebikin file migration gampang banget. Kalian bisa lihat ya, nih di bagian generating migrations. Nah, komennya cuman kayak gini doang. PHP artisan make .2 migration, ini nama migrationnya. Sebenarnya ini nggak wajib sih nama kayak gini, cuman disarankan aja kalau misalnya kita bikin file migration untuk membuat table, disarankan nama migrationnya create underscore nama table. Oh ya, nama table di Laravel ini bentuknya plural ya, kan flight ini kan artinya penerbangan. Tanpa S dia singular, pakai S dia plural. Jadi di Laravel table-nya itu biasanya pakai plural, jadinya dia pakai S. Create underscore flights underscore table. Nah, ini nama migration yang disarankan sama Laravel. Kenapa? Karena Laravel itu cukup pintar untuk mengenali struktur nama migration-nya. Jadi, kalau struktur nama migration kita kayak begini, create underscore nama table underscore table, Laravel bakal bikinin kita file migration yang udah hampir selesai. Tinggal kita tambah-tambah aja. Maksudnya gimana? Aku liatin kayak gini aja di prakteknya langsung. Jadi, kayak begini. Nah, di sini kita bakal bikin sebuah table namanya students ya. Jadi kan komennya PHP artisan make migration. Kita ketik aja PHP artisan make migration. Nah, nama filenya apa? Sekarang aku bakal bikin nama file migrationnya nggak ngikutin apa yang disarankan oleh si Laravel. Aku bakal bikin nama migrationnya yaitu membuat underscore table underscore students. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Students. Enter. Kita tungguin ini udah dibikinin. Kita lihat filenya ada ini. Lihat nama filenya membuat table students yang kita bikinin tadi. Klik. Nah, ini dia filenya, aku kebawahin biar kelihatan lebih banyak. Nah, lihat filenya cuman ada function up, udah selesai. Dan di bawahnya function down. Coba bandingkan dengan
migration yang dibikin sama Laravel tadi yang membuat table user tuh. Ada skema bla 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 bla, dikasih tahu create users. Di sini oke, ini enggak. Nih, lihat ya perbedaannya, create users karena dia tahu ada table, kita lagi bikin table users, langsung dibikin skema create table user. Sedangkan yang kita tadi nggak ngikutin apa yang disarankan Laravel, nggak ada skema bla 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 blanya. Nah, aku bakal buktiin dengan membuat file migration dengan yang disarankan oleh Laravel. Aku bakal bikin lagi php artisan make migration. Kita ikutin saran Laravel, yaitu create underscore students underscore table. Enter, hasilnya adalah ini. Lihat perbedaannya. Ketika up dibikinin function ini, create student, sesuai yang kita mau. Kita bikin create students table, maka dibikinin skema create students. Bandingkan dengan yang aku bikin tadi, migrationnya tanpa mengikuti apa yang disarankan Laravel. Nggak dibikinin apa-apa sama si Laravel tuh. Kayak begitu pinternya Laravel. Kalau kita ngikutin apa yang disarankan, otomatis kita dibuatin kayak begini. Kalau nggak ngikutin, ya udah kosong kayak begitu aja. Maka dari itu, sebaiknya kita bikin nama dari file migration ikutin yang disaranin sama si Laravel. Sekarang kita bakal coba bikin table students ya, dengan mengisi apa aja kolom-kolomnya. Tapi sebelum itu aku bakal ngapus file migration yang pertama, yaitu yang nggak ngikutin apa yang disarankan Laravel. Hapus saja, sisain yang ini, yang udah benar. Oke, kita lihat. Dengan begini, migration bakal ngebikinin aku table yang namanya students, yang kolomnya adalah ini, ID, primary key, dan ada timestamp-nya. Yang mana timestamp itu isinya created at, update at. Ini otomatis. Kalau kalian nggak mau pakai kolom created at, update at, ini bisa dihapus. Tapi aku bakal tetap bikin. Biarin aja. Oke, lanjut. Students itu biasanya oh ya, ini ngisi ya. Aku bakal ngeliatin ke kalian apa aja kolom yang bisa diisiin sama Laravel. Nah, ini kan ada banyak ya, string. Nah, tipenya apa aja sih? Tipenya itu bisa dilihat di sini nih. Available column type. Jadi kalian bisa lihat sendiri di bagian tadi ya, migration. Cari yang available column type. Ada banyak banget sesuai kebutuhan. Kalian bisa lihat. Dan kalau misalnya kalian nggak ngerti, kalian tinggal klik aja apa yang kalian nggak ngerti, terus baca. Ini pakai bahasa Inggris, jadi sebaiknya kalian agak ngerti sedikit tentang bahasa Inggris. Aku bakal mikir, ini aku mau pakai string untuk nama. Jadi aku bakal cari string, penulisannya kayak mana. String, mana string? RST, ini dia. Nah, cara penggunaan string ini, berarti aku copy paste aja. Aku bakal kasih students itu name aja lah ya, nggak usah pakai first name, last name, name aja, karena ini kan cuman belajar aja. Nah, name-nya maksimal panjangnya 100. Aku bakal bikin ini function required. Kayak gini kalau nggak salah, coba lihat, aku agak lupa juga. Kita nyontek sedikit, ada nggak sih require di sini? Require. Nggak ada ya. Aku agak lupa. Teman-teman, kayaknya ada deh require. Nanti kalian bisa Google sendiri ada apa nggak require ini. Tapi seharusnya sih ada. Yang artinya nama ini nanti wajib diisi di table. Oke. Terus abis student butuh apa lagi ya? Nomor induk siswa ya. Nomor induk siswa itu NIS. Untuk nomor induk siswa biasanya angka aja ya. Nomor induk ada dimulai dari 0 nggak sih? Anggap aja lah nggak dimulai dari 0. Kalau nggak dimulai dari 0, kita bisa menggunakan integer ya. Atau anggap aja lah mungkin ada sekolah yang pakai awalnya 0, jadi aku bakal pakai string aja. Kalau string tinggal di copy paste aja. String, kita kasih nomor induk siswa NIS. Terus ini
Misalnya nomor induk itu ada 10, kayak begitu aja. Require juga. Oke, sementara ini aja dulu karena kan kita cuma belajar ya. Bikin bikin migration untuk membuat table. Oke, save. Nah, lihat ya teman-teman. Di sini kita create students di function up, berarti di function down harus drop students. Berarti ini udah benar up dan down. Jadi kalau ngerasa migration kita udah selesai, udah siap, kita tinggal migrate aja supaya table students kita jadi ada di sini, dan di sini ada catatan migrate-nya. Kita coba aja ya. Jalanin komen php artisan migrate. Tungguin. Nah, lihat, karena yang baru kita bikin cuman satu, migration-nya, jadi yang di migrated cuman satu doang. Jadi teman-teman, sebelumnya kan 4, ini 4. Kalau udah ke record di file, maksudnya di table migration, jadi migration yang udah di migrate tadi nggak dihitung lagi, cuman dihitung yang baru kita buat, yang belum di migrate, yang mana adalah baru cuman satu yang kita buat, makanya migrated ini cuman satu aja. Oke, udah berhasil. Kita lihat, aku bakal refresh. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada catatannya, catatan sejarah atau history aku migration. Bisa dilihat ini nama filenya, dan ini batch-nya. Batch yang kedua. Artinya batch itu apa? Batch itu artinya migration-nya urutan keberapa kita migrate ketika kita menjalankan komen artisan migrate. Nah, ini yang pertama, artinya kita ngebikin file migration, terus kita nge-migrate yang pertama kali. Kalau udah hitungan sekali di migrate, dah cukup, selesai batch 1. Kalau kita bikin file migration lagi, terus baru kita migrate, itu bakal masuk ke batch 2. Pokoknya intinya 1 dan 2 ini perbedaan kapan dilakukannya migrate, PHP artisan migrate, kayak begitu. Oke, ininya udah kelihatan. Sekarang kita lihat table students. Kita udah punya table students. Udah jadi, kita lihat strukturnya. Aku zoom in aja ya biar kalian kelihatan lebih jelas lagi ngelihatnya. Nah, kayak gini. Jadi, di sini kolom-kolom yang dibuat tadi ada ID sebagai primary key, terus ada name, panjangnya 100 dan dia require. Lihat, kalau require nullnya no. Terus ada nomor induk siswa NIS, panjangnya 10 dan require. NIS panjangnya 10 dan dia require, nullnya no. Terus timestamp ini yang aku bilang tadi, ada created at dan update at. Nilainya nullnya yes, boleh null. Kenapa? Ya karena kita nggak isi require, nggak kasih pakai nilai require di sini, makanya boleh null. Nah, kayak begitu. Aku ini zoom out dulu. Jadi kayak begitu ya teman-teman, kalian udah ngerti sekarang gimana bikin file migration terus jadinya kayak gimana. Terus jangan lupa isi kolom-kolom yang dibutuhin. Kalian bisa lihat pilihannya, optionnya ada di mana tadi? Ada di sini. Kalian tinggal lihat aja, terus pelajarin gimana struktur menggunakannya. Migration bisa juga ngupdate kolom yang ada di dalam table. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, aku zoom in dulu. Misalnya, ini table students, kalian mau nambah kolom baru di sini. Jadi kan update table ya tujuannya. Aku mau, atau kita anggap aja kita butuh satu kolom lagi untuk students. Anggaplah nama kolomnya itu gender di sini. Nah, gimana cara bikin file migration ya? Jadi sebenarnya di migration juga ada kayak yang aku bilang tadi, ada yang disaranin sama si Laravel gimana nama file migration yang baik. Nah, untuk update juga ada. Jadi untuk update kayak gini aja, php artisan make migration. Kita kan mau nambah kolom baru ya di di Laravel.
sorry, di migration. Jadi kita bisa bikin add gender column underscore to, nama tabelnya apa? Students table. Udah kayak begini. Jadi usahakan selain kita ngikutin apa yang disaranin sama Laravel, nama migrationnya, juga kita disarankan untuk membuat nama migration itu sejelas mungkin sehingga kawan Steam kita tahu maksud dari file migration ini ngapain sih. Kalau kalian baca, nama file migration yang aku bikin adalah add gender column to students table. Kalian udah bisa nebak ya dari namanya tanpa harus ngelihat isi filenya. Kalian bisa nebak kalau migration yang aku bikin ini cuman menambah kolom yang namanya gender ke table yang namanya students, kayak begitu. Jadi sebisa mungkin ikutin apa yang disaranin sama Laravel dalam pembuatan file migration. Juga usahakan nama file migration ini sejelas-jelas mungkin biar orang lain ngerti. Oke, kalau udah selesai kita enter aja dan lihat apa yang dibikinin sama si Laravel. Lihat filenya. Nah, di sini kalau kita bikin to students table, ada students table-nya, maka Laravel bakal bikinin kita ini. Kalau misalnya nggak ikutin, bakal sama kayak yang create tadi, cuman sampai function up doang tanpa adanya ini. Nah, oke, dilihat lagi. Di sini kita dibikinin apa nama table yang kita otak-atik. Jadi dibikin sama Laravel skema table students, ngapain di sini, apa yang mau kita otak-atik. Jadi kita mau ngotak-ngatik nambah kolom doang. Jadi di sini kita bisa bikin, ikutin aja yang di table, copy paste aja, string bla 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 copy. Kita kasih paste di sini. Kita bisa ganti $table string, kita ganti jadi gender. Gender itu biasanya laki-laki sama perempuan kan ya. Kita kasih aja berapa ya? PEREMPUAN ada 9. Kita kasih aja 10 deh. Length-nya. Nah, require. Sebenarnya bisa sih pakai boolean, kalau 1 itu cewek, 0 itu cowok, boleh juga. Tergantung kalian gimana desain database kalian. Tapi supaya mudah aku bakal pakai string aja. Karena kan kita lagi menempatkan diri sebagai pemula yang lagi belajar ya. Oke, lanjut. Kita bakal membuat kolom gender yang length-nya 10, bertipe string dan tipenya require. Nah, kita bisa ngatur juga nih teman-teman. Kalau misalnya kita cuman bikin kayak gini doang, maka gender ini akan dibikinin setelah update add. Tapi kalau kita mau nentuin urutannya, misalnya gender ini mau adanya setelah name, jadi ID, name, gender, baru nis. Kita bisa ngatur urutannya dengan menggunakan function after. Nah, di dalam after nama kolomnya, aku kan mau setelah kolom name, jadi aku ketik aja name, kayak begitu. Udah selesai. Ini untuk up-nya aja. Ingat yang tadi aku jelasin, harus seimbang antara up dan down. Kalau di up kita menambah kolom baru di table students, maka di down kita akan menghapus table ini. Jadi ketika di artisan migrate akan ditambah table gender, kolom gender maksudnya. Ketika di artisan migrate rollback, kolom gender bakal dihapus. Gimana cara ngapusnya? Kita nyontek dulu, aku agak lupa juga. Drop. Nah, drop kolom ini dia. Nah, kita tinggal copy paste aja. Kayak begini udah selesai. Kita tinggal ganti gender aja. Udah selesai deh. Sebentar aku agak ini. If exists. Oh, ini if exists cuman buat table ya. Jadi sementara kayak begitu aja teman-teman. Kalian udah tahu ketika up dia menambah kolom yang namanya gender, ketika down dia menghapus kolom yang jadi gender. Jadi apa, balance, up nambah, down ngapus. Oke, save dan lihat hasilnya ya. Kita tinggal jalanin komen php artisan migrate, enter, dan selesai. Kita lihat di ini dulu, di
table migration. Nah, lihat ada baru lagi migration yang namanya add gender column to student table. Batch-nya batch 3. Kayak yang aku jelasin tadi, kenapa 3? Karena kita udah 3 kali nge-artisan migrate, jadinya ini batch ketiga. Oke, udah cukup. Kita ngeliat yang table students. Nah, students sekarang structure udah ada kolom baru namanya gender, tipenya varchar, panjangnya 10 dan nullnya ini null label. Ingat after name. Jadi setelah name gender baru nis karena kita pakai ini after name. Oke, kayak begitu aja ngupdate kolom yang ada di database, yang ada di table menggunakan migration. Sekarang aku mau ngejelasin tentang PHP artisan migrate rollback. Tadi yang udah aku bilang ya, rollback akan mengembalikan ke sebelumnya, kayak mesin waktu gitu. Nah, gimana sih cara kerja rollback? Lihat di table migration, kalian kan ada lihat ya, batch ini, batch 1, batch 2, batch 3. Jadi kita udah 3 kali PHP artisan migrate. Fungsi rollback itu kita mengembalikan ke status atau ke state migrate yang sebelumnya. Jadi ketika kita migration udah nyampe sini, lalu aku ngejalanin, tunggu aku panjangin bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Nah kayak gini. Jadi kan tadi kita nambah kolom gender ya ke table student di sini. Ketika aku jalanin PHP artisan migrate rollback, maka yang ini akan terhapus dari table ini. Terus table students ini bakal kehapus juga kolom gendernya. Kenapa? Ya karena migrationnya terhapus ke mesin waktu gitu, jadi balik lagi sebelum di migrate. Nah, itu cara kerja dari rollback. Nah, kita buktiin aja dengan prakteknya biar lebih ngerti. Di sini aku bakal buka di tab baru aja ya, students. Jadi kayak begini. Ini masih ada gendernya dan ini masih lengkap, ada 3 batch. Oke, langsung aja. Sorry. Kalau kalian mau nge-rollback, kalian tinggal ketik aja PHP artisan migrate .2 rollback. Nah, kayak begini aja komennya, tinggal enter, kita tungguin. Nah, di sini ada keterangan rolling back, terus rolled back, artinya berarti kita udah berhasil merollback ini. Kita udah berhasil meng-cancel migration yang add gender column to student table. Kita lihat. Ini sebelum aku refresh halamannya di table migration masih ada migration yang add gender column to students table, batch-nya sampai 3. Ketika aku browse atau aku refresh aja, maka yang ke nomor 6 tadi yang batch 3 kehapus. Karena apa? Karena kita rollback. Jadi history migrating atau history migration di sini udah kehapus untuk yang batch ketiga. Nah, gimana dengan table students? Nah, lihat ID, name, gender, nis, created, updated. Ketika aku refresh, maka gender terhapus. ID, name, nis, created, updated. Loh, kenapa bisa? Ya bisa, karena kan kita udah rollback. Yang di rollback adalah migration yang sebelumnya, yaitu ini. Lihat, tadi kita migrate bertambah gender, kolom gender. Ketika aku rollback, yang mana akan menjalankan function down, aku bakal ngapus kolom gender kayak begitu. Jadi ketika up nambah kolom, ketika down dia ngapus kolom. Nah, itu dia yang aku bilang harus seimbang. Jika ditambah, downnya dikurangin kayak begitu. Jadi itu tentang itu tentang ini ya, migration. Tapi sebelum aku akhirin, aku mau ngejelasin lagi kalau migrate rollback itu bisa pakai step. Jadi kan kalau kita cuman pakai komen PHP artisan migrate rollback, kita cuman rollback satu doang ke sebelumnya aja. Tapi dengan menggunakan min step sama dengan nilai, kita bisa rollback sebanyak apa stepnya. Misalnya kalau aku min step 2, maka yang kehapus bukan cuma nomor 3 doang, tapi nomor 2 kehapus juga. Oke, kita pembuktian lagi. Sebelum rollback aku bakal migrate lagi supaya bertambah lagi ininya kayak semula nomor 3.
Jadi PHP artisan migrate kayak begitu. Kita lihat refresh, udah bertambah lagi nih batch 3 yang tadi. Ini lihat kolomnya refresh, udah bertambah juga gender setelah name di table students. Nah, sekarang kita coba. Ini lihat 1, 2, 3. Kita bakal rollback. Yaitu kita perhatiin yang nomor 2 adalah create students table. Kalau kita rollback stepnya 2, maka kan yang kehapus nomor 3 sama nomor 2, batch 3 dan batch 2. Kalau batch 2 kehapus ini, create students table kehapus, kita lihat filenya. Nah, ini setelah yang batch 2 ini dijalanin artisan migrate rollback, maka kita bakal ngeliatin down ini, yang mana table students bakal kehapus dari database. Oke, kita bakal coba. Perhatiin baik-baik, 1, 2, 3 batch-nya, dan ini masih ada table students. Yang akan kita lakukan adalah PHP artisan migrate titik 2 rollback spasi min step sama dengan 2 ya. Enter. Nah, lihat yang ke rollback ada 2 migration, yaitu yang nambah kolom gender ke table students dan yang bikin students table, itu yang ke rollback. Maka kita lihat pembuktian di file migration ini. Sebelum aku refresh ada batch 1, batch 2, batch 3. Kalau aku refresh, nah batch 2 dan batch 3 kehapus karena itu aku udah rollback stepnya 2. Jadi yang batch 3, batch 2 kehapus, tinggallah yang ini doang. Nah, sekarang kita lihat refresh. Nah, nggak ada table yang namanya students nih, kalian bisa lihat sendiri. Kenapa? Ya karena file migration-nya nggak ada, makanya di rollback studentnya juga kehapus. Jadi kayak begitu ya tentang step. Nah, sebelum aku akhirin lagi, ini yang perlu kalian ketahui biar nggak bingung. Kalian lihat batch-nya 1 aja. Tadi sebelum aku rollback step 2, batch-nya 1, 2, dan 3. Sekarang aku akan PHP artisan migrate. Nge-migrate lagi. Yaitu membuat ini yang migration create table students dan add kolom gender ke table students ada lagi di table ini dan ada di sini. Oke, langsung aja PHP artisan migrate, enter, dibikinin ininya. Nah, kita lihat ini students ada lagi foldernya bukan folder, ada lagi tablenya di database ini. Sekarang kalau kita lihat ini table migration, refresh. Nah, migrationnya batch-nya cuma 1, 2 aja. Loh, mana seharusnya kan yang add gender column 3 batch-nya. Nggak gitu cara kerjanya. Cara kerjanya, sebanyak apapun file migration, kalau mereka tergabung dalam satu komen artisan migrate, maka batch-nya bakal barengan. Kayak tadi contohnya migration create students table sama add gender column to students kan dilakukan barengan artisan migrate-nya. Maka dari itu sama-sama 2 karena 2 migration ini dilakukan barengan dan artisan migrate yang kedua. Nah, kayak begitu aja caranya. Selain nambahin kolom ke dalam table menggunakan migration, kita bisa juga kok ngupdate kolom yang udah ada di dalam table menggunakan migration. Misalnya, aku bakal ngubah gender ini yang tadinya varchar 10, aku bakal ganti jadi 1 aja karena mungkin klien aku minta gender ini cuman ada 2. Cuman ada 1 karakter maksudnya dan 2 pilihan. Untuk laki-laki L, untuk perempuan P. Kan kalau kayak begitu kan kita nggak perlu ada 10, anggap aja kayak begitu. Dan dia mau, anggap aja gender ini boleh 0. Jadi nulnya ini yes. Nah, kita daripada hapus gender terus bikin migration untuk nambah gender dengan ini atribut yang berbeda, kita bisa ngubah atributnya aja dengan mudah. Nah, gimana? Ya, caranya sama kayak tadi, kita bikin migration lagi. Kita bakal bikin migration yaitu
dengan komen php artisan make -2 migration. Kita bakal kasih nama migrationnya change underscore apa ya, gender aja deh, gender attributes in aja deh, in underscore. Bisa nggak ya kayak gini otomatis kedeteksi nama tabelnya? Kita coba aja, students table. Nah, enter, lihat dulu jadi nggak ini. Nah, ternyata tetap jadi kuncinya yang penting ada students table di belakangnya. Oke, kita lihat, aku kecilin ini, dibikinin table students, jadi kita tinggal fokus aja ngedit apa yang mau kita edit. Tadi kita kan mau ngedit gender ini ya, jadi kita copy aja dari yang udah ada. Mana dia tadi, ini gender ini. Nah, kita copy aja gender tadi, copy, paste ke sini, dan paste ke sini. Jadi down itu semulanya yang belum kita ubah, yang up yang mau kita ubah, yang mau kita edit. Jadi ketika di rollback dia bakal balik ke semula, kayak begitu intinya. Nah, tinggal ganti aja. Kita bakal ganti gender ini lengthnya dari 10 jadi 1. Require ini kita ganti jadi nullable karena boleh null. After me udah biarin aja name. Terus kita kasih ini tambahan change, function change gini. Nah, function change, jadi ini yang kita tambah. Nah, terus untuk downnya kita bikin juga bla 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 bla, kita tambahin change. Seharusnya kayak gini sih, kita coba aja ya. Nah, save. Jadi ketika dijalanin migration mengubah gender attribute, ini yang dijalanin. Ketika di rollback balik lagi semula dengan cara kayak gini. Jadi yang penting balance saja antara yang up dan down. Oke, sekarang kita coba jalanin. Sebelum dijalanin kita bakal lihat gender ini masih 10 dan nullable-nya no. Kita lihat di sini juga masih ada 2 batch doang. Coba php artisan migrate. Enter. Ups, ada yang error. Changing column for table students require doctrine. Nah, kayak begini. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih. Ketika kita ngubah kolom yang udah ada di migration, kita bakal dimintain wajib punya doctrine debug. Please install the doctrine debug package. Jadi kita disuruh install ini kalau mau update kolom di migration. Installnya gimana? Aku cari aja di sini ya, aku nggak hafal juga. Ini dia, doctrine debug. Nah, ini composer require doctrine debug. Copy paste aja, copy, dan kita ulangin di sini komennya. Kita paste yang udah kita copy tadi, enter. Kita tungguin composer nginstal doctrine debug untuk kita. Nah, diinstalin dia, bisa lihat sendiri. Ingat ya, kalian harus terkoneksi ke internet untuk ini. Oke, udah selesai. Sekarang kita ulangin, jalanin komen php artisan migrate. Seharusnya sih udah nggak error. Nah, kalau udah ada migrated berarti udah sukses apa yang kita bikin file migrationnya. Kita lihat di sini refresh, harusnya udah ada 3 batch. Nah, ini ada batch 3. Kalau kita lihat di sini, lihat gendernya 10 dan nullnya no. Kalau kita refresh harusnya udah berubah. Ini jadi 1 dan ini jadi nullnya yes. Oke, kayak begitu udah benar untuk update-nya. Tapi untuk make sure supaya nggak salah, ini kita coba rollback. Kita yakinin kalau kita rollback balik lagi nggak ke semula, varchar 10 dan nullnya no. Kita coba php artisan artisan migrate -2 rollback. Apa yang terjadi? Apakah kembali seperti semula? Nah, kita lihat ini refresh batch 3. Oke. Terus kalau ini di refresh, gendernya balik ke varchar 10 dan nullable-nya yes. Ternyata ada yang salah di sini, yaitu nullable ya, jadi require, nggak bisa.
Bentar, kenapa nggak balik lagi jadi no labelnya jadi no? Nah, ini aku cari tahu dulu ya teman-teman, kenapa require di no label di sini nggak berubah jadi require lagi seperti semula sebelum di migrate. Ada sedikit kesalahan teman-teman, kalau kita udah terlanjur ngasih no label di app-nya, berarti kalau kita mau balikin no labelnya jadi no, di sini kita harus menggunakan null label juga, tapi nilainya false. Kayak begitu. Nah, kita coba aja ya. Save. Dan karena kita kan migrate-nya lagi di posisi batch 2, berarti kita kalau mau ngejalanin ini, change gender attributes, berarti kita harus PHP artisan migrate lagi. Oke, kita lihat. Ini udah batch 3 seharusnya, dan ini udah gendernya 1 dan no labelnya yes. Sekarang ketika di rollback dia balik ke semula, nggak gendernya 0 dan no labelnya false. Ini no labelnya no. Kita coba aja PHP artisan migrate tik 2 rollback. Oke, kita lihat ini udah balik lagi ke 2 dan ini refresh cut. Yuk, benar. Gender balik lagi ke 10 dan nullnya kembali ke no, bukan yes lagi. Jadi kayak gitu ya teman-teman, ada kesalahan tadi. Kalau misalnya udah terlanjur null labelnya yes, maka kita ganti, nggak bisa dengan require, tapi kita harus ganti null label isinya false. Migration juga bisa bikin apa sih namanya, table relasi kok. Jadi kayak begini, aku udah ngerancang, anggap aja selain table students, kita juga bakal bikin table yang namanya class, yang mana isinya ada ID sama name. Nah, di students ada tambahan kolom baru yang namanya class ID, diambil dari ID yang ada di table class. Jadi ini foreign key sama reference ya. Kalian ingat pelajaran PHP dasar, join nanti jadinya. Nah, untuk membuat table relasi ini kita bisa juga bikinnya menggunakan migration gini. Nah, gimana caranya? Ayo langsung aja kita buat. Yang pertama adalah kita harus ngebikin table yang namanya class dulu. Nah, di sini aku bakal bikin PHP artisan make migration create class table. Enter. Udah jadi, kita intip dulu, dan udah jadi. Kita bakal bikin create class, nama tablenya, terus ditambah di sini. Kita pakai copy paste yang udah ada aja, yaitu pakai ini string. Kita kasih table string, namanya adalah name, class name nantinya. Panjangnya 50 aja. Require, dan ini after name-nya dihapus. Nah, selesai kayak begitu. Untuk kelas udah selesai, jadi kita tinggal artisan migrate aja. PHP artisan migrate. Hasilnya adalah seperti ini. Tunggu. Mana dia? Refresh. Nah, ini ada ikut ya yang change gender attributes tadi. Terus ini tadi ikut berubah juga, gender jadi 1. Oke, nggak masalah. Nah, kita lihat di sini ada table baru yang namanya class, ada kolomnya ada ID, name, dan created add sama updated add karena yang timestamp ini nggak masalah. Oke, kita udah berhasil nambah table class dan nambah table class. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita nambahin kolom class ID di sini. Aku mau naruh class ID setelah nis. Kita bikin migration lagi. PHP artisan make. Oh iya, sebelum itu aku bakal liatin ke kalian salah satu fitur yang ada di PHP MyAdmin. Ketika kalian ngeliat database, ada pilihan More Designer. Nah, di sini ada table-table yang kalian buat. Kita bakal fokus ke table yang kita buat aja, yaitu table students dan table class. Ini table students, dan sebentar aku cari table class. Nah, ini table class. Lihat, aku save dulu biar letaknya tetap di sini. Laravel belajar gitu aja. Nah,
kalian lihat di sini ada table student dan ada kelas. Di sini belum ada hubungan apa-apa mereka karena di sini belum ada foreign key dari kelas untuk table studentsnya. Kita bikinin dulu. Ingat ya, posisinya kelas di sini, student di sini, dan nggak ada hubungan apa-apa. Nah, ini kita bikin dulu, mana dia? Nah, ini PHP artisan make -2 migration. Kita bakal bikin add class ID column underscore to students table. Enter. Kita lihat dijadiin table students. Nah, kita bakal nambah kolom yang namanya class ID. Kita lihat, kita nyontek aja yang udah ada, yaitu ini. Copy aja, terus paste di sini. Ini aku kebawahin biar agak luas. Nah, di sini kita ganti. Ini bukan string, tapi aku nyontek dulu, aku lupa. Kita pakai ini, unsigned big integer. Kenapa pakai ini? Karena kita ngambil dari primary key table lain, yaitu mana dia? Class kolom ID yang ada di table class. Nah, ini big int unsigned. Oleh karena itu, kita juga harus bikin tipenya unsigned big integer. Kayak gitu aja. Kita bakal kasih nama tabelnya adalah class ID. Nah, udah, ini dihapus aja. Ini class ID-nya require apa enggak? Kita bakal kasih require karena wajib diisi si student sini dia kelas apa. Oke. Hapus yang name. Udah selesai kayak gini. Bohong deng, belum selesai karena kita perlu tambah-tambah. Apa yang perlu ditambah? Nyontek lagi. Yang perlu ditambah kayak gini nih. Foreign key-nya yang harus kita tentuin. Oke, kita copy paste aja. Paste. Nah, kita kasih tahu kita akan foreign key ke table apa, referensinya apa, ke kolom mana maksudnya. Maksudnya foreign key ke kolom mana, referensinya apa, dan dari table mana. Kita lihat. Kita bakal ngasih foreign key class ID. Copy di sini. Kita kan primary key-nya, bukan primary key, sorry. Kita kan foreign key-nya namanya class ID. Jadi kita juga kasih tahu kalau foreign key-nya ini adalah class ID. Terus referensinya kemana? Kita kan referensinya ke table class yang kolomnya ID. Berarti udah benar, referensinya ID. Dan on ini nama table, yaitu class. Kita ganti user jadi class. Nah, kayak begini. Selesai. Belum selesai, deng. Kena bohong lagi. Nah, sekarang kan tadi kan baru up, sekarang kita harus kerjain yang down. Karena kita di sini nambahin kelas ID, di sini kita ngurangin kelas ID. Nah, nguranginnya kayak mana? Nyontek lagi. Drop column. Nah, kita bisa pakai drop column ini. Paste. Table, drop column, class ID. Udah selesai. Kita coba migrate ya. PHP artisan migrate. Enter, semoga nggak error. Ya benar, nggak error, berarti seharusnya udah kebikin foreign key-nya. Kita lihat dulu hasilnya gimana. Nah, kita lihat di sini nggak ada hubungan apa-apa karena belum kita refresh. Di sini juga table students belum ada tambahan kelas ID. Kita refresh, sebelum kita refresh, kita lihat lagi di bagian table migration juga masih create class table. Kita refresh coba di bagian table migration ini. Yang terjadi adalah ada penambahan migration baru, yaitu nambah kelas ID ke table students. Terus kita lihat di table students ada nggak tambahan kolom baru. Ternyata ada kelas ID. Ya ampun. Sorry, aku nggak nambahin afternya. Jadi karena aku nggak nambahin afternya,
dia ditambahin setelah update add. Kan nggak enak ya, walaupun nggak salah tapi nggak enak ngeliatnya. Seharusnya sih aku tambahin setelah nis, tapi nggak apa-apa, kalian bisa nanti afternya after nis aja, terserah. Nah, kita lihat yang ini yang penting sekarang. Ini kayak gini ya, kalau aku refresh, jeng, udah ada hubungan antara kelas dan students. Kalau udah ada garis gini di bagian apa tadi, designer, ada garis antara primary key sama foreign key, berarti tandanya table kita udah berhasil kita kasih reference atau udah kita kasih foreign key-nya, atau kita udah berhasil ngasih relasi antara table dengan table lainnya. Kayak begitu. Nah, sekarang aku lupa, kan kalau relasi ada yang on delete cascade, on update cascade ya. Kita bisa nambahin on update cascade atau restrict, atau on delete cascade atau restrict di sini. Nah, mumpung kita mau nambahin, aku bakal nambahin ini juga ya. Aku bakal balik ngasih class ID ini setelah mana dia? Setelah nis. Jadi di sini aku bakal rollback dulu supaya dia balik ke semula. PHP artisan migrate rollback. Kenapa? Cannot drop index. Ternyata kita harus ngedrop ngapus foreign key-nya dulu. Nah, ini kalau kita udah bikin reference ini agak ribet. Harus ngapus indeksnya dulu. Nah, kita hapus dulu indeksnya. Drop index. Drop foreign tadi ada, aku lihat ya. Sebentar aku cari dulu. Drop foreign. Sebelum kita ngejalanin PHP artisan migrate rollback yang mana menjalankan function untuk drop kolom, tadi error ya. Nggak bisa karena udah ada foreign key di class ID. Dia nggak serta-merta bisa ngedrop kolom yang ada foreign yang dibikin sebagai foreign key. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ngapus foreign key-nya dulu. Kita coba menggunakan cara ini. Itu kita drop foreign key dulu. Kita copy. Sebelum drop kolom, kita drop foreign dulu yang isinya adalah class ID. Setelah dihapus drop foreign, maka di drop kolomnya. Kita lihat berhasil nggak sih pakai cara kayak gini. Save dan PHP artisan migrate -2 rollback. Apa yang akan terjadi? Enter. Nah, ternyata berhasil. Kita lihat ada nggak? Udah kehapus belum? Kita lihat ya, ini 3 dan 4 seharusnya kalau berhasil rollback tinggal 3 doang. Udah berhasil. Terus kita lihat juga yang student sini seharusnya kelas ID-nya juga udah kehapus, berhasil. Terus yang ini juga garisnya seharusnya kehapus, berhasil juga. Berarti dengan cara kayak gini kita udah berhasil drop foreign key. Oke, karena kita udah berhasil, sekarang kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah aku nambahin after. After apa? Kita kan tadi maunya after nis, berarti tambah aja di sini nis. Terus yang kedua apa? Kita tambahin on delete cascade. Mana dia? Delete on delete. Nah, kita tambahin on delete ini. Aku pengen ada rule mana dia? Aku pengen ada rule kelas nggak bisa dihapus ketika ada students yang mereferenskan kelas dia. Misalnya Bejo kelasnya kelas 1, 2 misalnya, atau 1A. Nah, user mau ngapus kelas 1A di table kelas. Nggak bisa karena students ada yang menggunakan kelas 1A. Nah, untuk mencapai hal itu kita harus pakai yang namanya on delete restrict. Kayak gitu. Jadi aku mau kayak begitu. Jadi tinggal copy paste aja di sini on delete. Sorry, mana tadi? Ini dia. Ada di foreign bla bla bla. Berarti ada di sini on class, tambahin lagi paste on delete
Aku kan mau restrict, jadi cascade ini diubah jadi restrict. Ini tentang MySQL ya, pemula. Kalau nggak salah aku udah nge-share tutorialnya di MySQL untuk pemula. Silakan nonton videonya tentang itu. Oke, save dan ini lupa. Save dan apa yang kita mau udah selesai. Seharusnya kayak begitu. Kita coba jalanin artisan migrate lagi. PHP artisan migrate. Berhasil, oke. Kita lihat lagi, ini sampai 3 aja, seharusnya 4. Oke. Ini harusnya udah ada table class, kolom class ID, oke. Terus primary key-nya udah. Student class ID friend, class ID foreign-nya, oke, udah benar. Terus ini kita refresh juga. Nah, udah ada hubungannya, garisnya, berarti udah berhasil. Jadi, dengan ini semua kita udah berhasil membuat foreign key dari table satu ke table yang lainnya. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah belajar tentang migration, gimana cara membuat migrate, gimana yang terakhir, sampai yang terakhir kita belajar gimana ngebuat relasi table menggunakan migration. Agak panjang video kali ini, lumayan lah tingkat kesulitannya buat pemula aku rasa, tapi silakan diulang-ulang sampai kalian ngerti. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silakan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.